Kalau di wihara, latihan meditasi di wihara itu anjurkan pelan-pelan. Makin pelan makin baik. Karena kalau kita dipaksa pelan, kalau kita memaksa melakukan sesuatu pelan, dengan pelan ini makin pelan makin baik, pasti ada perhatian. Pasti. Karena kalau tidak diperhatikan tidak bisa pelan. Kalau tidak diperhatikan ya betul. Itu salah satu cara untuk memanggil perhatian. Tapi nanti kalau sudah keluar dari wihara 10 hari atau 1 minggu dalam kan kehidupan sehari-hari, sedang makan, sedang mengancingkan baju, ya lakukan dengan biasa. Sedang membuka gelas, menutup gelas. Tapi kalau bisa dengan perhatian, seharusnya dengan perhatian. Hanya kalau di wihara kita diminta pelan-pelan. Semakin pelan semakin baik. Karena kalau tidak ada perhatian tidak mungkin pelan. Dengan pelan ini ada perhatian. Memang ada hal-hal yang merintangi, ada hal-hal yang mengganggu. Yang pertama yang muncul adalah kebosanan. Selain kebosanan adalah tuntutan dari panca indera ini untuk mencari yang lain. Kalau panca indera sudah menuntut lalu gelisah, apa toh gunanya meditasi kayak begini ini, duduk diem, begegep, tidak ada hasilnya, timbul ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu lalu malas meditasi, gelisah dulu ya, ingin cepat-cepat perginya, kemudian malas, lama-lama membenci, tidak senang lagi meditasi, nggak suka saya, nggak mau. Memang ibu bapak saudara sekalian, dalam hidup sehari-hari, apalagi kalau kita bicara, kalau kita bergaul, kalau kita sibuk, perhatian sukar untuk muncul. Oleh karena itu saya anjurkan sekali waktu pagi, sekali waktu malam, cobalah duduk diam bermeditasi. Karena pada saat diam paling mudah untuk memanggil perhatian. Apa benda yang diperhatikan? Yang baru pertama kali latihan meditasi, ya meditasi metta, cinta kasih. Tapi kalau mau sungguh-sungguh ya memperhatikan nafas dengan alami, secara alami. Nafas kita ini alami, kita tidur pun dia jalan terus. Nah sekarang kita pinjam untuk kita perhatikan. Ya memang membosankan. Apalagi kalau nafas diperhatikan makin lama makin halus. Membosankan. Kalau sudah bosan ya nanti gelisah. Apa tahu perhatikan nafas. Seumur hidup enggak pernah merhatikan nafas, ya ora apa-apa. Sekarang perhatikan barang. Tak usah melu-melu meditasi, enggak ada gunanya. Berontak pikiran kita ini. Apa itu? Penasaran. Ya. Karena biasa berputar-putar begitu. Tapi suatu saat nanti pikiran kita akan diam. Dan Anda bisa menikmati ketenangan tanpa harus menuruti panca indera ini. Ya Bante kan menuruti kan baik, kalau itu bukan kejahatan kan kreatif, ya boleh memang untuk kemajuan peradaban. Tetapi ingat suatu saat Anda membutuhkan meditasi. Kalau sudah tidak mampu lagi memenuhi panca indera, suatu ketika jenuh sekali, apapun mah jenuh Bante. Ya mungkin sedang mengalami goncangan emosi. Ya pada saat itulah saudara membutuhkan ketenangan. Ketenangan hasil dari perhatian atau kesadaran. Ketenangan yang muncul dari kesadaran yang murni, bukan ketenangan yang muncul karena panca indera diberi kepuasan yang cocok dengan seleranya. Hal yang lain, apa yang saya uraikan ini bisa saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai seorang umat Buddha, punyailah sikap-sikap baik
dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat sebagai praktek dari ajaran Dhamma tanpa menonjolkan identitas. Saya tadi mencontohkan mencintai kehidupan, ketulusan, pengendalian diri, yang semuanya bersumber dari metta, ya, perilaku yang bersumber dari metta. Tetapi juga untuk kepentingan batin kita, kalau kita nanti menghadapi perubahan-perubahan, kalau kita nanti menghadapi goncangan-goncangan emosi, saya sudah mencintai kehidupan Bante, saya sudah mempunyai ketulusan, saya sudah ingin menolong semuanya, lu kok masih bertubi-tubi? Teman-teman saya kok masih mengkhianati saya, nggak pernah memperhatikan saya, dapat kesalahan begini begitu, motore hilang, bar motore hilang, dicopet, bar dicopet, apa, dan lain-lain dan lain-lain. Kose bocor, macam-macam. Goncangan-goncangan emosi itu tidak bisa dihadapi dengan berperilaku baik. Meskipun Anda berperilaku baik, mempunyai pengendalian diri, suka menolong, tetap terkena perubahan. Ya, bagaimana menghadapi perubahan itu supaya saudara tidak terombang-ambing, supaya tidak lari ke sabu-sabu? Oleh karena itu saya menawarkan, cobalah meditasi. Meditasi ini bisa terjadi karena perhatian dan keuletan. Memang meditasi dalam tujuan akhir, meditasi agama Buddha dalam tujuan akhir adalah membukakan bukan pengertian intelektual, membukakan pengetahuan kita terhadap dunia ini secara apa adanya, supaya kita tidak terkejut menghadapi perubahan. Tapi bagi kita, bagi saudara ibu bapak yang hidup di dunia ramai, meditasi mendapatkan ketenangan sudah cukup. Sambil kita menambah pengetahuan kita lewat intelektual kita, membaca, mendengarkan ceramah, mendengarkan kaset, diskusi. Tentang apa? Meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan tentang kehidupan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang ketidakkekalan. Yang kedua, pengetahuan tentang saling bergantungan, interdependensi. Di dunia ini tidak ada yang berdiri sendiri, semua saling bergantungan. Oleh karena itu, kalau saudara menginginkan sesuatu, ya jangan memaksakan diri. Kalau saudara memaksakan diri, menjadi bodoh. Karena sesuatu itu terwujud kalau memang faktor-faktornya bisa terwujud. Ngarep-ngarep temennya kok nggak datang-datang, ya. Janjinya jam 5, wah, sampai gelisah. Ya, untuk datang itu kan juga banyak faktor. Ya, mungkin macet, mungkin kendaraannya rusak, mungkin keluarganya sakit, harus bawa ke rumah sakit cepat-cepat, dan sebagainya. Ya, untuk berhasil mewujudkan sesuatu juga harus banyak faktor. Anda datang kemari juga banyak faktor, ya, karena sehat, karena ada kendaraan, karena tidak hujan, karena perjalanan aman, karena tidak ada pawai, karena tidak macet, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak faktor, tidak hanya satu faktor yang saling bergantungan, dan semuanya itu sangat perlu. Adanya tulisan di sini karena banyak faktor, ada bidangnya, ada alat penulisnya, ada lampunya,
ada manusianya yang menulis. Mana yang paling penting? Semuanya. Yang paling penting yang manusianya. Ada manusianya, ada papanya, ada lampunya, nggak ada alat nulisnya. Mau nulis pakai apa? Pakai ludah. Oh, kalau begitu ini paling penting ya. Ada ini, tidak ada. Terus mau nulis bagaimana? Harus ada bidang yang perlu bisa ditulisi. Agama Buddha memandang kehidupan ini seperti itulah. Tidak gampang ke. Ya kenapa Anda nggak bisa lulus? Ya banyak faktor. Cari faktor yang mana yang membuat Anda nggak bisa lulus. Kurang ketekunan, malas mengikuti kuliah. Ya mungkin kalau di pengertian yang lain, ya manusia kan berusaha, Tuhan yang menentukannya. Agama Buddha menganalisa peristiwa tidak begitu. Kita berusaha mengapa tidak bisa terwujud, karena tidak semua faktor di tangan saya. Saya bangun gedung ini, saya hanya punya ide, punya gambar. Tapi yang mengerjakan bukan saya sendiri, banyak orang, tukang-tukang. Banyak faktor di tangan orang lain, bukan di tangan saya. Bagaimana bisa persis dengan selera saya? Coba Anda lakukan sendiri, nanti kan persis. Tapi Anda tidak bisa. Kalau saya bisa bangun sendiri, saya bisa ngelepo sendiri, ngecat sendiri, kerja sendiri, ada waktu juga, ada tenaga, pasti persis dengan selera saya. Tapi orang lain yang ngerjakan. Kalau jadinya lebih baik dari selera saya, nggak ada masalah. Kalau jadinya lebih rendah dari selera saya, kecewa. Nah, kalau kita mengerti tentang itu, kekecewaan kita itu mendapatkan ada reasonnya ya. Mengapa kok tidak cocok? Oh ya karena di tangan orang banyak. Mengapa Anda tidak berhasil? Ya karena ada banyak faktor. Jangan nanti pulang lo piye kuliahmu piye, bagaimana kuliahmu? Ya mah saya ini kan sudah berusaha mati-matian, tapi kan Tuhan menentukan lain. Dosennya kan. Sudah sekolahkan di Amerika, tiap bulan ngirim berapa ratus dolar. Manusia berusaha, Bu, Tuhan menentukan. Wah, kalah ibunya. Pokoknya semua yang tidak berhasil itu urusan Tuhan gitu. Ya. Kita melihat banyak pacaya, banyak faktor yang membuat satu hal itu bisa terwujud. Oleh karena itu ya jangan memaksakan kehendak. Semuanya saling bergantungan dan apapun hasilnya adalah tidak kekal. Pengertian seperti ini memang kadang-kadang kita melupakan. Kalau hawa nafsu muncul, kemelekatan muncul, orang yang kita senangi, barang yang kita senangi, keadaan yang kita senangi berubah. Sulit untuk menerima ketidakkekalan, sulit untuk menerima semuanya saling bergantungan. Karena ada emosi melekat. Waktu wihara ini terbakar, wah saya gelo. Ya karena ada emosi dengan wihara ini. Kalau ibu saudara meninggal, aduh saudara, wah susah. Tapi kan saudara mengerti toh kalau semuanya tidak kekal. Iya Bante saya tahu, secara intelektual saudara bisa menangkap bahwa semua kehidupan tidak kekal, tidak ada makhluk pun satu pun yang abadi. Tapi kalau ibu saudara meninggal, saudara sulit untuk menerima. Karena ada apa? Ada ikatan emosi. Tapi kalau tetangga sebelah sana yang meninggal, saudara tidak kenal, ya mesti orang hidup ya meninggal. Kita kan harus bijaksana. Ya iya, karena Anda tidak kenal, tidak ada ikatan emosi. Dalam agama Buddha dikatakan upadana. Tidak ada upadana, tidak ada kemelekatan. Tidak ada kemelekatan, tidak ada goncangan. Nah,
Ya, kita tidak bisa sampai menghilangkan kemelekatan kita dengan orang-orang tertentu, dengan saudara kita, dengan orang tua kita. Ya memang kita tidak mampu menghilangkan karena kita belum mencapai kesucian. Emosi kita itu masih kuat. Tapi kalau dibantu dengan pengetahuan, perubahan itu tidak akan menghancurkan kita. Kita tidak akan nelongso berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ibuku kok mati, piye? Mati kan binatang ya. Ibuku kok meninggal nih, piye. Ya ora piye ya, memang orang hidup bisa mati. Ya kamu yang tidak punya, tidak menjalani ya bisa mengatakan begitu. Ya itu karena ada ikatan emosi. Ikatan emosi itulah yang membuat kita tidak happy, gelisah, khawatir dan sebagainya. Nah oleh karena itu pengetahuan itu akan membantu. Di samping pengetahuan kita mempunyai ketenangan dari meditasi. Memang meditasi ini sendiri bisa menumbuhkan pengetahuan. Tetapi kalau menunggu pengetahuan tumbuh dari meditasi kan lama. Karena itu ya sebelum pengetahuan datang dari meditasi, pengetahuan intelektual tidak apa-apa. Hanya pengetahuan intelektual tidak bisa memotong kemelekatan emosi sekaligus. Secara intelektual saya mengerti semuanya berubah. Tapi kalau hal-hal yang menyenangkan yang saya miliki berubah, saya sulit untuk menerima. Meskipun secara logika, secara intelektual saya bisa mengerti. Nah itulah bedanya pengetahuan intelektual dengan pengetahuan hasil dari meditasi. Kalau pengetahuan hasil dari meditasi, apapun yang terjadi, kita tetap seimbang, kita tetap tenang. Nah pengetahuan itu muncul kalau ada ketenangan. Meditasi memberikan dua hasil. Yang pertama ketenangan. Dengan ketenangan ini maka akan timbullah pengetahuan. Ketenangan ini samatha. Pengetahuan itu vipassana atau jnana atau panya. Ini pengetahuan hasil meditasi. Sama dengan pengetahuan hasil belajar. Dengan meditasi kita melihat ketidakkekalan, kita melihat segala sesuatu saling berhubungan. Dan pengetahuan hasil dari meditasi itu powerful, sangat kuat, sangat luar biasa, membuat kita tidak terombang-ambing oleh perubahan. Tapi kalau pengetahuan meditasi ini belum muncul, kita harus menambah pengetahuan kita dengan belajar, dengan membaca, dengan mendengar. Pengetahuan intelektual tidak apa-apa, bahkan itu berguna untuk mereduksi, mengurangi kesedihan kita, kepenasaran kita, kesusahan kita, sambil kita mengembangkan ketenangan. Semoga suatu saat nanti pengetahuan meditatif muncul. Sering juga dikatakan ini lokutara panya. Lokutara panya. Sedangkan ini adalah logia panya. Pengetahuan intelektual. Saya lebih suka menerjemahkan begitu. Sedangkan ini pengetahuan meditatif, insight wisdom. Ini intellectual wisdom, kebijaksanaan yang didapat dari membaca, dari berpikir, dari berdiskusi. Sedangkan ini adalah kebijaksanaan yang muncul dari batin yang sudah tenang. Dan pengetahuan yang muncul dari meditasi ini yang bisa memotong penderitaan. Kita akan tenang menghadapi perubahan apapun. Sedangkan pengetahuan intelektual ini hanya membantu, tetapi sangat baik daripada tidak punya. Nanti dia tidak bisa menerima perubahan. Nanti dinasihati sampai capek, sampai meniren ya, sampai mulut kita berbusa, wah tidak bisa terima.
tidak bisa menerima perubahan, ya memang tidak masuk akal. Kalau dia lagi moodnya lagi happy, dia bisa menerima perubahan. Bisa, saya bisa menerima perubahan. Teorinya di sini. Anda bisa menerima perubahan? Bisa? Bisa, Bante, di sini. Coba nanti mengalami sendiri. Ya. Itulah kekuatan kemelekatan, kekuatan emosi yang tidak bisa dipotong dengan nalar. Pengetahuan di sini pengetahuan nalar, pengetahuan otak. Pengetahuan di sini pengetahuan meditasi, pengetahuan hasil dari meditasi. Dan itulah agama Buddha secara keseluruhan. Saya pernah dengar bahwa meta bawana itu secara teori ya, prosesnya ungkapan meta seperti semoga semua makhluk berbahagia atau yang kurang lebih sama, itu dimasukkan ke pikiran ya. Jadi istilahnya sangkara. Jadi dia dalam pikirannya itu diisi dengan itu aja. Iya, betul. Dan itu bisa menyebabkan ketenangan. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, kalau caranya seperti itu kan masih sama dengan memberikan makanan kepada pikiran. Ya. Itu gimana, Bante? Ya. Memang meditasi cinta kasih itu tidak membayangkan orang yang dicintai. Kalau membayangkan orang yang dicintai akan timbul nafsu. Tidak membayangkan orang yang berlainan seksual juga akan menimbulkan nafsu seksual. Tidak membayangkan orang yang sudah mati juga bisa menimbulkan rasa sedih. Jadi meta bawana, meditasi cinta kasih dalam cara yang diajarkan Sang Buddha ada kalimat tertentu. Supaya tidak panjang, saya tidak menuliskan ya kalimat tertentu yang diulang-ulang dengan perhatian penuh dalam pikirannya, tidak diulang dengan secara verbal. Memang ini membosankan. Sebab kalau kalimatnya tidak tertentu akan timbul nafsu indria, keserakahan. Semoga saya bahagia, semoga saya dapat pasangan yang baik, semoga saya bisa lulus tepat waktunya, semoga apalagi ya dan lain-lain. Akan timbul loba, timbul kebencian. Oleh karena itu kalimat-kalimat ini tertentu. Dimulai pada diri sendiri, lingkungan, dan terakhir adalah unlimited. Semoga semua makhluk berbahagia. Memang itu bentuk pikiran tertentu, tapi sangat tertentu dibandingkan dengan berjuta-juta pikiran yang muncul dari pagi sampai malam. Dan itu akan menimbulkan ketenangan, tetapi tidak menimbulkan pengetahuan. Meta bawana tidak termasuk vipassana. Hanya menimbulkan ketenangan dan rasa bahagia. Saya sering menganjurkan orang-orang yang didiagnosa dokter, aduh Bante, saya ini punya penyakit, tidak bisa disembuhkan. Ya sudahlah, saya terima begini. Selain menerima dengan pengetahuan intelektual, ya memang jasmani ini rapuh, tidak kekal. Saya anjurkan, cobalah ibu, bapak, selain meditasi dengan memperhatikan nafas, meditasi juga meta bawana. Karena dengan mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau dia mengharapkan dirinya sendiri, semoga aku bahagia, semoga aku sehat, semoga aku bahagia, semoga aku sehat. Secara psikologis, orang yang mengharapkan dirinya bahagia dan sehat, dia merasa dirinya tidak bahagia. Dia merasa dirinya belum bahagia. Dia lebih stres. Tapi dengan mengharapkan
semoga semua makhluk tanpa kecuali berbahagia. Dia merasa ringan. Ada seorang anak yang miskin sekali. Suatu hari kelasnya itu urunan. Ada temannya yang rumahnya terbakar. Anak itu pulang, minta uang kepada ibunya. Bu, saya minta uang besok mau untuk urunan rumah anak teman saya, rumahnya terbakar. Anak orang miskin sekali, mungkin ya sangat sederhana rumahnya, bawahnya tidak ada flunya, tanah biasa. Ibunya mengatakan, tidak usah nyumbang, diri kita ini masih miskin, tidak usah. Tapi suaminya, ayahnya mengatakan, jangan, kasih anak itu biarpun sedikit. Karena kalau ibunya mengatakan tidak usah nyumbang, awake dhewe, diri kita ini masih miskin, tidak usah nyumbang, itu mendidik tidak baik bagi anak itu. Dia merasa aku ini miskin. Tapi dengan dia diberi uang sedikit, dia ikut menyumbang. Dia tidak merasa dirinya miskin, dan dia tidak dibebani dengan konsep aku ini miskin, perlu ditolong, tidak usah menolong. Itu tidak mendidik. Itu sesuatu yang tidak baik bagi anak itu. Suaminya, ayahnya mengatakan, beri sedikit biar dia ikut. Jadi dengan memancarkan, mengembangkan meta, cinta kasih pada semua makhluk. Memang meditasi meta dimulai pada diri sendiri, tetapi tidak berhenti pada diri sendiri. Cinta kasihnya diperluas pada lingkungan. Banyak sekali permohonan Anda, banyak sekali kesulitan Anda. Tapi kalau Anda mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, Anda merasa ringan. Anda mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Marilah kita bersama-sama berbahagia. Itu tidak disadari. Ya logikanya, mekanismenya. Kalau saya menderita, ya saya ingin bahagia. Ya itu jelas memang Anda menderita. Keinginan Anda berbahagia itu memperjelas bahwa Anda menderita. Mengapa Anda tidak mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia? Dan memang itu hanya bisa menimbulkan ketenangan, kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan bukan karena panca indera kita mendapatkan makanan, tetapi memang tidak memberikan pengetahuan. Karena meta bhawana tidak bisa untuk mengembangkan pengetahuan, tetapi perlu mengembangkan meta bhawana untuk menimbulkan ketenangan, untuk mengembangkan kecintaan kita pada semua kehidupan juga. Itu positifnya. Tadi saya anjurkan bagaimana kita mengembangkan meta supaya kita punya perilaku mencintai semua kehidupan. Dengan meditasi meta, cinta kasih kita bisa berkembang meskipun wisdom kita tidak berkembang. Nah, wisdom itu kebijaksanaan berkembang secara akal dengan belajar. Sedangkan pengetahuan tertinggi ya dengan meditasi. Ya kita bisa kombinasi meditasi, memperhatikan nafas semampu kita, tetapi juga mengembangkan meta. Dendam, penasaran, cerita-cerita tempo dulu yang menyakitkan kita, yang sulit untuk dihapus, itu semua bisa diatasi dengan meta. Peristiwanya sudah lewat, tetapi karena menyakitkan lalu sulit untuk dihapus. Dan begitu ingat, wah timbul kebencian, timbul dendam. 7 turunan aku tidak mau berhubungan dengan dia lagi. Itu kan kebenciannya. Ya belum tentu, tidak hanya 7 turunan. Nanti kalau Anda meninggal lahir kembali, kebencian itu bisa terbawa. Seperti cerita Kali Yakini itu. Ketemu. Jadi kalau sekarang saudara mempunyai musuh jutaan, ya. Zaman saya dulu SD kalau jutaan kan kesenggolan, panas rasanya gitu ya. Ya itu diselesaikan saja. Kalau tidak diselesaikan sekarang nanti bisa terbawa pada kehidupan yang akan datang. Ya. Dan kalau ada pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran baik yang bisa tidak terlaksana sekarang juga bisa muncul dalam kehidupan yang akan datang.
Sekarang saudara mau apa ya, mau menjadi biku misalnya, wah tapi kondisi tidak memungkinkan, ya saudara jangan buang. Keinginan itu bisa muncul pada kehidupan yang akan datang. Ya, saya kira cukup sekian saudara. Malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau saudara bisa menangkap 1-2 kalimat yang bisa memberikan pencerahan ya, inspiratif, ya, menimbulkan semangat bagi saudara, saya sudah merasa bersyukur. Ya, saya dalam tanda petik, ya, bahwa Anda telah mendapatkan pengertian yang benar.